Om Swastiastu. Selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Anam Bagiastra selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang kami buat dengan judul pengangguran. Adapun anggota kelompok di kelompok kami yaitu yang pertama Nikade Yulia Dwi Feriska absen 1, yang kedua Nikade Lisna Mahayani absen 2, yang ketiga Nimade Bagawati Mahadini absen 21, dan yang keempat Nilumita Devianti absen 22. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Lisna Mahayani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mita. Yang pertama, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Menurut Sukirno, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Selanjutnya, International Labour Organization atau ILO memberikan definisi pengangguran yaitu 1. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri atau berusaha sendiri yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain tambahan. Sedangkan menurut survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas menyatakan bahwa 1. Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendekatan angkatan kerja dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni A. Menganggur, yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka. Yang B. Setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. Dan yang C. Bekerja penuh, yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Yang kedua, apa masalah pengangguran secara umum? Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Pembangunan bangsa Indonesia ke depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Indonesia yang sehat fisik dan mental, serta mempunyai keterampilan dan keahlian, penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya. Dalam pembangunan nasional kebijakan ekonomi makro, yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Lisna, yaitu penyebab pengangguran. Pengangguran dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya lapangan pekerjaan yang sedikit dan banyaknya lulusan-lulusan baru atau fresh graduate yang menyebabkan kekurangan lapangan pekerjaan dan akhirnya mereka menganggur. Yang kedua, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim. Yang ketiga,
besarnya angkatan atau kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, dan pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang dapat menampung banyaknya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Adapun faktor lainnya yaitu pendidikan dan keterampilan yang rendah. Contohnya orang-orang di pelosok atau di pedalaman. Pendidikan di daerah pedalaman itu tidaklah terlalu banyak, dan jikalau mereka merantau akan menyebabkan kurangnya edukasi dan informasi. Akibatnya mereka di rantauan akhirnya menjadi pengangguran karena kurangnya pendidikan atau keterampilan tersebut. Setiap tahunnya Indonesia memiliki jumlah lulusan atau kuliah yang sangat tinggi, dan jumlah yang sangat besar ini tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada dan disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam kondisi ini, penganggur harus mengurangi daya konsumsi mereka, dan itu menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia. Pengangguran yang berkepanjangan juga menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran di Indonesia yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan kekacauan politik keamanan dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah penurunannya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah dengan pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan oleh sedikit orang dapat dilakukan oleh banyak orang. Perkenalkan, nama saya Nikada Yulia Dwi Periska, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan keadaan pengangguran di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, yang menjelaskan tentang penyebab pengangguran. Kini saatnya melihat bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia. Seperti pada kenyataannya, pengangguran di Indonesia rata-rata adalah usia produktif yang notabene menjadi penyebab kerancuan, kegelisahan, dan perhatian pemerintah. Jika melihat lebih ke dalam lagi, penyebab maraknya kriminal terjadi di Indonesia, mayoritasnya tersangkanya adalah para pemuda dan termasuk dalam golongan pengangguran. Ternyata dampak dari pengangguran bukan hanya menyebabkan kemiskinan, namun lebih parah lagi, yaitu menyebabkan orang berlaku kriminal terhadap sesama. Akibat-akibat pengangguran di Indonesia. Sedapat mungkin, setiap perekonomian harus berusaha untuk menghindari atau mengurangi masalah pengangguran yang dihadapinya. Usaha seperti itu harus dilakukan karena masalah itu menimbulkan beberapa akibat buruk kepada masyarakat. Telah ditunjukkan bahwa apabila ada pengangguran, maka tingkat pendapatan nasional yang sebenarnya adalah lebih rendah daripada tingkat pendapatan nasional potensial. Makin tinggi pengangguran, maka makin besar perbedaan di antara tingkat pendapatan nasional sebenarnya dengan tingkat pendapatan nasional potensial. Dengan demikian, makin besar pula perbedaan di antara tingkat kemakmuran yang dinikmati masyarakat. Ada beberapa akibat dari adanya pengangguran. Yang pertama, terganggunya stabilitas perekonomian. Pengangguran struktural atau kronis akan mengganggu stabilitas perekonomian dilihat dari sisi permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, terganggunya stabilitas sosial politik. Saat ini, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial politik. Sebab, dampak sosial dari pengangguran sudah jauh lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Pengangguran yang tinggi akan menimbulkan kriminalitas. Biaya ekonomi yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial ini sangat besar dan susah diukur tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial
Dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat atau negara akan mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Full employment. Adanya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemakmurannya juga berkurang. Pengangguran juga dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, masalah konsumsi, kesehatan, serta prospek pembangunan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yulia. Adapun dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi antara lain, kemiskinan adalah akibat utama dari masalah pengangguran. Walau awalnya memiliki banyak uang, orang yang menganggur dalam waktu lama tentu akan menjadi miskin secara perlahan. Kegiatan produksi terhambat karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut, sehingga dapat menurunkan pendapat nasional dan pendapat per kapita. Kegiatan distribusi kurang lancar karena apabila output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kualitasnya rendah, maka barang tersebut tidak laku dipasarkan baik pasar negeri maupun luar negeri, sehingga barang yang diperlukan oleh konsumen tidak terpenuhi oleh produsen. Apalagi bila produsen tidak mampu untuk memproduksi suatu barang, maka akan menjadi kelaparan. Dari segi sosial, akan timbul masalah lain seperti tindakan kriminal yang semakin banyak, meningkatkan jumlah pengemis atau gelandangan, timbulnya perasaan kurang percaya diri. Secara individual, orang yang menganggur tentu akan stres dan depresi. Tak hanya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, ia bisa saja akan dikuiki masyarakat. Sebagai contoh, seorang laki-laki muda yang pengangguran membunuh adiknya yang masih berusia 11 tahun karena diajak menganggur oleh sang adik. Itulah salah satu contoh bahaya stres seorang penganggur. Dari segi pembangunan ekonomi nasional, masyarakat tidak mampu memaksimalkan kemakmuran, pendapat pajak pemerintah berkurang, tidak dapat mengalahkan pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasi pengangguran secara umum. Pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. Salah satu penyebab pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan seseorang, sehingga ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan susah untuk mendapat pekerjaan. Pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga dapat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun dihimbau untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan, misalnya kursus menjahit, pelatihan membuat kerajinan tangan atau BLK yang didirikan di banyak daerah. Hal ini juga termasuk cara mengatasi pengangguran, sehingga orang yang tidak berpendidikan tinggi pun bisa bekerja dengan modal keterampilan yang sudah mereka miliki. Pemerintah diharapkan mendirikan suatu lembaga bantuan kredit atau langsung bekerja sama dengan bank-bank tertentu untuk memberikan kredit pada masyarakat yang kurang mampu. Kredit tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk mendirikan suatu usaha, misalnya UKM atau sejenisnya. Sebagai antisipasi, pelajar perlu diberikan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal bisa berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi, atau peningkatan IQ, serta diarahkan untuk menjadi lulusan sekolah yang mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan, bukan semata-mata sebagai lulusan sekolah yang bisa melamar pekerjaan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.